Menteri juga udah bilang di DPR kemarin, jadi nggak usah pulang dulu lah kalau memang misalnya kalau di sini memang susah dapat kerjaan. Untuk lulusannya sendiri dari para alumni LPDP itu benar nggak sih susah kerja untuk kalau misalnya cari kerja ke Indonesia nggak dibutuhkan itu di industri kita apa gimana? Harus dirancang sejak awal sebagai sebuah kebijakan. Kalau memang kebijakan itu dapat dikatakan menjadi good content policy ya, maka harus dirancang sejak awal sebaik mungkin ya. Baik sebelum beasiswa, kemudian sedang beasiswa dan pasca beasiswa seperti apa. Ada seorang host yang mengisi formulir masuk kuliah di tengah-tengah break. Kan mumpung kebetulan siapa tahu jadi bisa nanya-nanya ya kan sama guest kita hari ini. Yes, jadi kita berjumpa lagi bersama dengan Kak Hani Kusumawardani dari Warenpel Detik Edu. Hai, selamat sore. Ini sebetulnya jatuhnya jadi kayak mau tips and tricks ya dari betul Detik jatuhnya. Edu. Dari Detik Edu, padahal sebetulnya yang mau kita tanyain atau yang mau kita bahas sore hari ini adalah sebetulnya bener gak sih kalau para awardee ya sebutan yang teman-teman yang sudah berangkat atau diberangkatkan kuliah oleh LPDP ini betul-betul dituntut gitu untuk pulang atau return balik lagi ke Indonesia. Nah, jadi kita akan mundur dulu mengenai si LPDP ini. Sebetulnya tuh apa tuh LPDP, kemudian siapa dari kementerian mana yang membuat program ini, dan sekarang tuh kenapa bisa jadi se-happening ini. Kayaknya tiap tahun tuh ada aja yang posting selamat keterima di LPDP. Iya gitu, deh ya kan? Dan sempat ada yang viral waktu itu Yang LPDP. Lo lihat nggak sih yang dia udah punya anak terus akhirnya dia ikut LPDP dan dia udah sempat kayak mau nyoba 2 tahun tapi akhirnya di tahun ketiga dia dapat gitu. Ada tuh, apa karena gue nge-search mulu ya jadinya gitu dia. Iya, Iya kan, kisah-kisah inspiratif gitu loh. Gimana Mbak Hani? Jadi LPDP ini kepanjangannya ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Awalnya itu 2010 tuh amandemen keempat UUD 45 yang waktu itu mengamanahkan 20% APBN untuk dana pendidikan. Nah, Ibu Menkyu kita, Bu Sri Mulyani saat itu berinisiatif untuk sisihkan deh ini untuk dana abadi pendidikan gitu, dana pengembangan pendidikan nasional, jadi DPPN. Nah, waktu itu 1 triliun tuh. Nah, kemudian di akhir tahun 2011 barulah dibentuk secara resmi LPDP ini. Nah, kemudian 2012 jadi BLU dan fokusnya ke 4 nih. Pembiayaan pendidikan, kemudian pendanaan riset, pengelolaan dana abadi, dan sebenarnya juga rehab fasilitas pendidikan yang rusak imbas bencana alam, seperti itu. Jadi sebetulnya LPDP itu enggak terpaut atau terkotakan menjadi dikuliahin sama negara ke luar negeri ya. Jadi sebetulnya programnya banyak ya gitu. Tapi sebetulnya mungkin yang mau kita bahas adalah ini ya si pendanaan LPDP, ini. ya betul. Nah, jadi 2021 LPDP itu kan dapat mandat mengelola seluruh dana abadi di bidang pendidikan. Nah, itu ada 4 juga tuh, dana abadi pendidikan, DAP, sebelumnya tuh DPNN yang tadi, yang dimulai sama Ibu Sri Mulyani. Kemudian dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan. Gitu. Oke, jadi sebetulnya dana abadi ini digelontorkan gitu ya, setiap tahunnya dari APBN gitu ya? Jadi ada 3 sumber juga. Jadi pertama itu dari APBN, kalau nggak salah setiap tahunnya itu dapat 20 triliun ya. Kemudian dari investasi, penempatan pengelolaan investasi itu bisa di deposito, surat utang negara atau obligasi negara, dananya dikelola di situ. Kemudian dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan undang-undang, ada 3 sumber dananya. Oke, ada 3. Nah, tapi berarti kan kita sebenarnya mau ngebahas LPDP itu tuh sebenarnya nggak harus pulang ke Jakarta atau harus pulang kan? Ke Jakarta. Ke Jakarta, Indonesia. Nggak, kenapa? Nggak, maaf banget kok kenapa dia takut. Karena kan kebetulan saya tinggalnya di Jakarta. Kalau misalkan saya ikut LPDP kan saya pulang ke Jakarta dong. Iya. Iya gitu kan. Agak nggak konsentrasi ya. Harus sambil ngisi-ngisi ya. Oke, itu bener apa enggak sih, Mbak? Jadi syaratnya tuh memang harus
balik gitu kan. So they know kan sebenarnya itu tuh tertulis dan setauku juga memang para calon awardee ini itu tuh juga di apa ya, salah satu tugas yang harus mereka lakukan adalah membuat paper di mana apa sih yang akan kamu lakukan ketika kamu lulus kembali, dan kembali ke Indonesia, kontribusi apa untuk gitu. negara. Betul kan ya. Jadi sebetulnya mereka tahu dong akan aturan ini. Iya. Dan emang harus diharuskan kembali ke Indonesia. Itu kan ada aturannya ya di kontraknya gitu. Aturan itu 2N+1 yang kemarin kita bahas dua kali masa studi plus 1 tahun. Kemudian tapi ada juga yang boleh tinggal di luar negeri dengan cara-cara tertentu. Kayak pegawai Kementerian Luar Negeri misalnya yang tugas belajar, kemudian magang yang sesuai dengan perjanjian tuh. Jadi selama masa magangnya selesai dan sebagainya. Ada kriteria yang memang boleh untuk stay aja dulu di sana sampai magangnya kelar atau sampai tugas belajarnya memang kelar atau tugasnya di sana kelar gitu. Oh, jadi sebenarnya tergantung juga ya. Ya. Nah, ini yang menjadi salah satu yang happening di obrolin adalah Ibu Stella Christie. Aku harus menghafalkan dulu posisinya karena Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Riset atau Dikti-Saintek. Aku belum biasa dengan Dikti-Saintek, betul. Nomenklatur barunya. Nah, ini Ibu Stella Christie ini menjadi satu pembicaraan karena memang punya rencana untuk mengkaji ulang mengenai beberapa aturan lah ya, atau mungkin beberapa aturan lah mengenai LPDP ini, dan kemudian soal pengelolaan dananya. Apa sebetulnya yang jadi obrolan sampai akhirnya riuh juga di sosial media, terutama juga para awardee banyak yang angkat bicara soal ini. Iya, dari versinya Pak Menteri ya, sebenarnya Pak Menteri juga udah bilang di DPR kemarin, jadi nggak usah pulang dulu lah kalau memang misalnya kalau di sini memang susah dapat kerjaan atau misalnya ilmunya nggak ada wadahnya untuk berkarya, mendingan kamu berkarir dari sana. Yang penting kan tetap merah putih. Kalau misalnya bikin sesuatu itu juga Indonesia gitu yang diharumkan gitu. Nah, kemudian Pak Pratikno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia itu mengatakan, loh terus tolak ukurnya apa nih? Kan kita investasi di bidang SDM. Terus returnya bagaimana? Pertanggungjawabannya, KPI-nya seperti apa gitu kalau nggak pulang ke Indonesia gitu. Oh, oke. Kemudian apakah sudah ada jawaban mengenai itu? Apakah sebetulnya bekerja di luar negeri sebagai WNI yang artinya juga masih ada pajak yang dibayarkan di Indonesia, atau mungkin sebetulnya menjadi agen atau duta Indonesia di tempatnya bekerja yang baru atau di negaranya atau gimana? Iya. Jadi ini nggak pernah dengar salah satu founder EduTech yang dia kuliah di Ivy League, balik-balik dia mengeluhkan, aku ini sudah lulusan Ivy League, gitu kan, nggak perlu sebut nama dan merek ya. Iya. Salah satunya. Iya kan, salah satunya. Kemudian kok susah dapat kerjaan ya, gitu. Ternyata perusahaannya itu memandang bahwa dia itu overqualified gitu. Overqualified itu kan mungkin juga gajinya ketinggian mungkin ya, mungkin juga khawatirnya juga nanti kalau overqualified nanti jadi kutu loncat mungkin gitu, dan seperti itu akhirnya dia mendirikan startup EduTech itu deh, gitu. Walaupun sebetulnya itu kasus atau mungkin itu cerita yang sering kali kita dengar juga ya, bahwa sebetulnya alasan kenapa nggak cepat-cepat pulang ke Indonesia adalah yaitu tadi ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya, atau mungkin sebetulnya harus kembali ke Indonesia yang persaingan pencarian pekerjaannya ketat banget gitu katanya Mbak Ani. Ada tanggapan mungkin mengenai hal itu? Iya, gimana ya, untuk overqualified di sini aja juga masih susah ya kan, untuk lulusan SMA juga banyak juga yang nganggur gitu. Sementara mereka datang dari luar negeri, mungkin harusnya jadi bukan pencari kerja tapi pembuka lapangan kerja ya. Ya kan? Iya kan? Mungkin seperti tadi tokoh yang saya ceritakan itu. Akhirnya dia jadi buka startup EduTech gitu. Ya mungkin itu kali yang diharapkan oleh negara, jadi returnnya ke Indonesia, jadi buka lapangan kerja. Oke, sebenarnya tapi ini paling make sense sih menurut gue. Kayak lo dari luar udah ngambil ilmu yang sangat-sangat bagus gitu kan, dibayarin negara pula, yuk kita buka yuk lapangan pekerjaan baru buat di negara sendiri. Itu menurut gue make sense banget sih. Iya kan.
ya ini juga terkait juga dengan ya itu tadi, karena kan pasti LPDP menurut aku juga satu program yang karena peminatnya banyak, akhirnya syaratnya juga lumayan menantang gitu ya, termasuk juga pembuatan atau paper yang bercerita atau mungkin rencana mereka ketika kembali ke Indonesia juga gitu. Dan akhirnya ditagih oleh negara ini loh yang kamu tulis gitu 2 tahun lalu sebelum kamu kuliah lulus gitu. Dan sebetulnya nggak salah juga akhirnya negara untuk dalam tanda kutip menagih kembali janjinya gitu. Sebetulnya pertanyaan itu juga ya bukan di tahun terakhir aja gitu, dari tahun ke tahun juga itu tuh selalu ada gitu ya, apa kontribusi yang mau dilakukan untuk negara. Tapi setelah ini kita akan ngobrol juga dengan satu narasumber yang mungkin bisa enlighten kita. Betul. Mau nanya-nanya mungkin soal cara-cara. Iya mau sih, ini yang gue tunggu-tunggu nih. Ini juga adalah seorang pengamat kebijakan pendidikan dari UNE, juga ada Mas Arif Rohman ya dari UNE. Selamat sore. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore. Baik, dari tadi nih kita ngobrolin soal kebijakan yang mungkin sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan teman-teman awardee LPDP atau mungkin juga yang mau mendaftarkan diri ke program LPDP ini. Sebetulnya untuk lulusannya sendiri dari para alumni LPDP itu benar nggak sih susah kerja untuk kalau misalnya cari kerja ke Indonesia, nggak dibutuhkan itu di industri kita apa gimana? Baik, LPDP sebagai sebuah lembaga yang penyedia dan pengelola dana pendidikan, saya kira ini perlu kita apresiasi yang sudah berkontribusi lama ya. Cuman akhir-akhir ini ada masalah, terutama ketika ada kebijakan baru ya. Ini kan di kampus saya juga banyak mahasiswa yang berharap dapat beasiswa ya. Yang awalnya ada sekitar 3.000-an tapi tiba-tiba dipangkas sekitar 300-an ya. Ini menjadikan para mahasiswa ini protes ke lembaga ini sama misalnya gerutuk atau apa ya, melakukan semacam menggugat pada pimpinan mengapa demikian. Ini fenomena yang menarik. Nah, tetapi secara umum memang LPDP ini positif untuk bisa melakukan satu upaya mendorong ya penciptaan sumber daya manusia yang memang bermanfaat untuk Indonesia ya. Nah, saya kira memang perlu ada semacam evaluasi ya. Apakah selama ini keilmuan mana yang dibutuhkan, apakah sudah match atau mismatch ya, apa saja yang dibutuhkan, kan tidak semua ilmu ya yang dibutuhkan ya, untuk ada prodi-prodi atau kajian keilmuan yang oversupply atau lulusannya itu, ada yang memang undersupply ya. Jadi perlu dilihat kembali ya, keilmuan mana yang memang sangat dibutuhkan ya, dan mana yang perlu ditambahkan, dan kalau memang sudah jenuh ya tidak usah terlalu banyak, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya tingkat relevansinya itu memang pas ya, dengan kebutuhan. Nah, ini yang perlu dilakukan ya. Mumpungnya ada pemerintahan baru ya, pejabat kementerian baru, ini saya kira tepat untuk melakukan reevaluasi terhadap kebijakan LPDP. Tentu bukan dalam rangka untuk mengurangi, tapi justru malah meningkatkan dan menumbuhkan ya. Saya kira itu ya. Oke. Jadi sebetulnya sebetulnya mungkin sudah dilakukan ya pembatasan dari jurusan-jurusan yang memang kira-kira lulusannya ini sudah banyak nih di Indonesia gitu. Sampai sebetulnya saya dengar juga memang ada beberapa jurusan yang memang tidak dibuka untuk LPDP-nya sendiri. Tapi sebetulnya kalau misalnya mereka tuh lulusannya tuh
dituntut hanya untuk mengisi kekosongan di industri aja, ataukah mungkin juga ada tujuan lain? Karena sebetulnya kan bisa saja transfer informasi atau transfer ilmu yang sebelumnya tidak umum ada di Indonesia, atau mungkin tidak ada jurusan itu di Indonesia, akhirnya bisa dibawa kembali oleh para alumni dari LPDP gitu, Pak. Ya, memang ada pilihan ya. Apakah pilihannya istilahnya sebut saja elitis atau populis ya. Kalau elitis harus dipilih betul ya. Keilmuan yang memang sangat dibutuhkan dan anak-anak Indonesia yang memang punya kompetensi yang bisa mengakses ke sana, itu harus betul-betul dipush dan berapapun biayanya itu memang harus dibeli dalam tanda petik ya. Harus difasilitasi ya. Sehingga ini memang harus terseleksi dari segi keilmuan, dari segi pendaftar atau orang-orang yang akan mengambil itu ya. Dan pada akhirnya pemanfaatan alumninya itu juga betul-betul sekaligus disusun, dirancang dalam blueprint untuk pengembangan ke depan. Tetapi kalau orientasinya populis, ya sebanyak mungkin ya keilmuan termasuk ilmu yang taruhlah sudah oversupply ya, tapi memang banyak peminat ya enggak apa-apa ya. Sehingga ini menjadi pertimbangan atau tengah-tengah ya. Jadi tidak elitis dan tidak terlalu populis ya. Nah ini ya menjadi kuasi lah ya antara pertimbangan elitis dan populis. Sebab kalau pertimbangan elitis nanti banyak hal yang kecewa, banyak pihak yang kecewa. Jadi peminat yang melimpah ruah ya, seperti yang terjadi di kampus kami ya, itu pada semacam menggugat ke pimpinan universitas karena sudah dijanjikan oleh LPDP untuk menerima beasiswa, tahu-tahu tidak jadi ya dan dipangkas banyak sekali. Sehingga lalu misalnya ada yang defer lagi. Dan akhirnya oleh universitas diputuskan tidak, karena masa defer kok sampai bersemester-semester. Kalau S2 kan kalau lebih dari 2 tahun kan itu namanya tidak defer ya. Kalau S3 mungkin masih dipertimbangkan. Nah ini menjadi pertimbangan saya kira untuk pengambil kebijakan, untuk pengelola LPDP perlu sekiranya apakah perlu dipertimbangkan orientasi itu elitis atau populis ya, atau tengah-tengah ya. Jadi kemudian yang terkait dengan tadi ya, yang isu Pak Menteri yang misalnya seandainya selesai itu tidak perlu pulang ya, ini juga harus jelas ya, karena perencanaan awal bagaimana sesungguhnya ya, bidang ilmu yang kalau memang tidak relevan dan tidak dibutuhkan ya enggak usah dibuka banyak-banyak ya. Tapi kalau keilmuannya itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan Indonesia juga harus difasilitasi ya. Jangan lalu disuruh di luar negeri dulu, nanti di Indonesia tidak disiapkan. Nah, ini saya kira kurang bertanggung jawab lah ya. Jadi harus disiapkan juga untuk pasca kelulusan lah ya. Jadi adalah ilmu-ilmu yang spesifik, unik di Indonesia tidak ada, saya kira perlu disiapkan, karena itu kan juga memang bagian dari perencanaannya. Meskipun juga mencari pengalaman di luar negeri nanti sebelum matang, kemudian lalu setelah matang baru balik ke Indonesia, itu juga positif ya. Tapi kan artinya itu tidak direncanakan sejak awal ya. Jadi harus dirancang sejak awal ya, sebagai sebuah kebijakan ya. Kalau memang kebijakan itu dapat dikatakan menjadi good content policy ya, maka harus dirancang sejak awal sebaik mungkin ya, baik sebelum beasiswa, kemudian sedang beasiswa, dan pasca beasiswa seperti apa. Itu Mbak. Oke, nah terus nih ada statement nih Pak Arief nih soal lulusan LPDP tidak harus berkarya di dalam negeri. Itu tuh tepatkah untuk konteks saat ini gitu? Nah kalau misalkan emang ini tepat ya,
Nah, apa aja nih guidance-nya? Soalnya kan harus ada pertanggungjawaban dong dari peserta LPDP ini. Gimana menurut Pak Arief? Betul ya. Ya, ini jadi perencanaan itu sejak pra LPDP, kemudian LPDP dan post LPDP ya. Artinya ketika sudah lulus dapat beasiswa, ya itu ya harus kembali ya dan disiapkan. Itu menjadi tanggung jawab dari tugas negara untuk mengembangkan sumber daya yang dibutuhkan itu ya. Nah kalau tidak ada kan menjadi lucu ya. Dan kalau dimanfaatkan oleh orang lain kan kita yang rugi ya. Berapa investasi yang kita keluarkan, tapi yang menikmati malah orang lain. Oleh karena itu harus sejak awal dipertimbangkan. Jadi ketika formulasi kebijakan itu dipertimbangkan semuanya, dan setelah nanti pelaksanaan ya yang menyangkut seluruhnya itu ya itu harus match ya antara perencanaan dan pelaksanaan atau antara formulasi dan implementasi ya. Bisa juga sudah disiapkan tapi implementasinya gagal ya, namanya gap implementation atau bad implementation ya. Jadi artinya apa yang sudah dirancang demikian rupa ya, harus bisa dilaksanakan sedemikian rupa yang seefektifnya. Oke, baik. Oke, Pak Arief, berarti sebetulnya juga ini yang perlu di-highlight juga ya mengenai kalau bikin atau mungkin untuk kebijakan baru yang sekarang sedang dirancang gitu ya, atau direncanakan juga memang harus ada pra, during dan juga post LPDP-nya agar sebetulnya karena kan ini investasi gitu ya, investasi negara juga yang sudah ya kepada sumber daya manusia juga yang akhirnya yang diharapkan juga bisa memberikan sedikit banyak ilmu gitu atau mungkin pengabdian terhadap masyarakatnya juga gitu ya, Mbak Arief. Iya. Baik, betul. kalau begitu terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak Pak Arief untuk waktunya. Sama-sama ya, sama-sama. Kita nantikan lagi terkait dengan update kebijakan satu ini karena tentunya ini satu bisa dibilang program favorit ya Pak. Baik Betul. LPDP dalam negeri ataupun LPDP luar negeri. Betul-betul diharapkan oleh mahasiswa ini ya. LPDP ini banyak dicari, banyak diharapkan oleh calon-calon mahasiswa. Betul. Baik, terima kasih banyak pencerahannya Pak Arief. Sama-sama. Terima kasih Pak Arief. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore semuanya. Oke gitu Mbak Hani. Iya, tapi jadi aku punya sebuah pertanyaan deh. Kalau misalkan kan banyak nih artis-artis LPDP kan, terus balik ke Indonesia jadi artis lagi. Yang itu. Tapi kan dia bukan tetap ada loh yang itu. bukan yang itu Mbak, yang itu. Ya itu Karena nggak cuma satu dua. Iya. Karena sebenarnya LPDP ini terbuka untuk semua kalangan gitu lah ya gitu. Jadi ya siapapun yang punya apapun itu backgroundnya juga selama eligible untuk menerima program ini ya bisa. Nah. Iya, tapi pertanggungjawabannya berarti kalau dia kembali ke ranah itu kayak gimana dong Mbak? Gimana? Itu kan tadi juga ada dana abadi kebudayaan, ada yang lewat jalur kebudayaan kalau nggak salah yang dapat ya. Mereka dapat beasiswa yang jalur kebudayaan. Gitu. Dan dia berkontribusi untuk menghibur anak bangsa. Culture banget ya. Oh jadi tergantung ya kalau misalnya tiba-tiba dia melenceng banget nih jurusannya baru kayak tanggung jawabnya apa ya Mbak gitu. Cuman kalau misalkan masih hiburan-hiburan juga dia dari budaya tadi kan juga bisa ya. I see. Tapi sebetulnya kalau aku boleh nggak sih nanya sama Mbak Hani juga sebetulnya apa yang diharapkan atau mungkin apa yang sempat masuk juga dari Detikers nih ke Detik Edu terutama mengenai program atau mengenai kebijakan LPDP yang baru gitu. Sempat dengar nggak Mbak? Apanya nih? Ya pengennya tuh apa gitu dari masyarakat baik itu yang udah menerima LPDP atau mungkin yang berminat untuk menjadi awardee gitu. Pengennya tuh gimana kebijakan yang baru ini? Pengennya gimana ya? Pengennya gimana ya?
mungkin Pengennya apa gimana ya? suara-suara? Ini aja ke POV-nya Detikcom, Detik Edu. Oh, ada. Point of view-nya Detik Edu tuh. Nah, Ada. ini nih dia Oh, ini nih. dia. Iya, Oh, silakan bisa sampaikan langsung aspirasi ya. ke Point of view-nya Detik Edu ya, jangan lupa. Jadi Detikers bisa menyampaikan aspirasi sebenarnya. Award di LPDP tuh baiknya di sana aja selama belum ada wadah di sini, atau balik aja nih bikin sesuatu di sini. Nah, silakan tuh beraspirasi di POV-nya Detik Edu. Oh, Nah, begitu. Jadi bisa Baik. bertukar informasi, bisa curhat, bisa mungkin curhat, ya. benar di POV ini. Sekaligus juga mungkin bisa bertukar informasi soal calon-calon peserta LPDP kali. Oh, bisa. bisa. Mungkin satu negara juga, jadi bisa main di sana. Main di kan? sana, gitu. PDP-nya kalau punya isu soal itu bisa komen. Iya, Iya, ini. keresahan-keresahan ya. Para award di LPDP silakan sampaikan Boleh, keresahannya di POV Detik Edu. Wih. Tapi ini ngomongin soal POV, ini POV dari aku. Aha. Waktu itu aku juga sempat sekelas dengan, bahkan sebetulnya kelas aku itu, jadi aku seangkatan 12 orang. Ya kan. Terus 4 orang di antara 12-nya, yang artinya adalah sebenarnya secara presentase gede banget itu adalah anak LPDP. Oke. Nah, mereka tuh punya kecenderungan untuk bisa segala hal gitu loh. Jadi kayak emang wah aktivitasnya dar-dar-dor banget gitu loh. Jadi emang Oke. kayak misalnya pagi sampai siang kuliah, abis gitu berkontribusi juga di komunitas apa, abis gitu juga mereka adalah bagian dari NGO apa. Karena sebetulnya salah satu tuntutan atau mungkin satu penilaian lah ya, setauku, karena aku juga belum pernah daftar LPDP, adalah mereka tuh udah pernah bikin apa. Ada project Oh, ya, ada project ada apa. portofolio project yang Namanya. sudah impact Oke. ke community. Oke. Oh, wow. Gitu. Jadi mungkin Menarik. kalau untuk yang para entertainer, saya followersnya banyak. Bu, iya benar. Mungkin Kan atau- kita juga nggak tahu ya Iya. dari Kan mana, tapi mungkin. mereka kan memberikan apa untuk masyarakat? Influence. Influence, ya Karena betul. influencer. Gitu. Benar, bisa. Gitu. Kasih kayak influence baik lah ya kan Iya, untuk betul. masyarakat Indonesia ini. Gitu. Jadi ya semangat para pejuang LPDP. Semangat. Ya, dan kalau nggak tahu sih, kalau dari aku sih ya nggak salah juga kalau misalnya negara dalam tanda kutip yang menuntut apa kontribusi yang bisa diberikan, karena memang juga dari awal juga sudah dipertanyakan ya, bahkan dari Benar. sebelum para awardee ini mendaftarkan diri atau menjadi salah satu pendaftarannya itu adalah udah mau bikin apa nih gitu untuk negara gitu. Tapi ya benar sih, gue setuju sih. Karena gini, kalau misalkan orang tua kita bayarin kita kuliah aja kan ditanya mau jadi apa. Sebelumnya udah ditanya, tanggung jawabnya lo yakin nggak gitu kan, ditanya dulu. Jangan kan mamah kita, mamahnya Susan juga nanya, Susan Iya, udah gede benar. mau Mau jadi jadi apa? apa? Gitu. Iya kan, makanya jadi make sense banget untuk kayak ini nih udah kita bantu, Iya. pertanggungjawabannya tuh apa sebenarnya gitu. Oke, baik. Iya, Jadi iya. mungkin kita bisa cari tahu lebih banyak lagi di POV-nya Detik Detik Edu Edu. ya. Yes. Dan ini bisa sharing juga lah lebih banyak, teman-teman yang di sana juga bisa mungkin curhat lah, Yes. atau mungkin memberikan informasi, atau mungkin juga sekedar oke nih aku sebagai awardee LPDP mau angkat bicara misalnya, bisa di situ ada wadahnya bersama dengan Detik Edu. Ya.